Oke, sekarang kembali lagi bersama saya, Joni Choa. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang 自我介绍. Jadi, 自我介绍. Jadi itu 自我介绍 itu artinya adalah perkenalan diri. Oke, 来，我们开始吧。来，我们开始吧. Ayo sekarang kita mulai. Ya, Mandarin language, 中文课, Mandarin language. Jadi, kalau Mandarin language sendiri, artinya bahasa Mandarin, itu artinya Hanyu. Nah, artinya Hanyu, bahasa Mandarin Hanyu atau boleh juga Zhongwen. Boleh juga Zhongwen. Kalau ke ini artinya kelas. Ke itu artinya kelas. Jadi di sini Mandarin language class. Jadi Zhongwen ke. Zhongwen ke. Jadi bahasa Mandarin itu bisa diartikan sebagai Hanyu atau Zhongwen. Kalau kelasnya sendiri artinya ke. Oke, kita next. Welcome to the Mandarin class. 欢迎来到中文课。欢迎来到。欢迎 is welcome. 欢迎。欢迎 yang ini. 欢迎。欢迎 yang ini. 来到。来到。来到 itu artinya kalau diartikan secara per satu-satu kata di dalam satu kalimat berarti Huayin itu selamat datang. Laitao itu artinya datang. Zhongwen ke berarti kelas bahasa Mandarin. Nah, jadi kalau kita membuat satu kalimat seperti ini, Huayin laitao Zhongwen ke berarti welcome to the Mandarin class. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari pelajaran 1, perkenalan diri. 来，现在我们要学习自我介绍。好的，现在我们开始吧。来，我们看一下，这是 kosakata 1,1. Ini kosakata 1,1. Jadi nomor 1 itu jiao. Nomor 1 itu jiao. Jiao. Nah, kalau orang kadang-kala bertanya seperti ini. Sebentar saya akan tulis di papan saya. Ni jiao
什么名字？你叫什么名字？Nah, jadi kalau di sini ditanya ni jawab sama minggu pertanyaannya, berarti kita harus menjawab wajau. Wajau ini contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Ada dialog orang A dan orang B. Nah, orang A bertanya, ni jawab sama minggu. Nah, setelah itu orang B-nya menjawab, wajau lihao. Jadi saya terjemahkan sekarang. Artinya, ni jiao shima mingzi. Berarti itu ditanya, kamu namamu siapa? Baru yang B-nya, wo jiao li hao. Nama saya Li Hao. Nah, itu di bagian nomor 1, bagian jiao. Sekarang kita masuk di bagian nomor 2. Bagian nomor 2 itu shenma. Nah, shenma. Shenma itu apa? Shenma ini artinya apa? Bahasa Inggrisnya what. Nah, jadi contoh contoh simpel dari kata ini, shenma. Di zaman sekarang kita tidak asing lagi untuk mendengarkan atau menonton drama China, ya drama China pokoknya. Nah, drama China kadangkala di salah satu episode ada kadangkala pemerannya kaget. Nah, contohnya dialognya seperti ini. 来，起来，现在你要去学校呢。Itu maksudnya artinya, ayo, 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 ayo bangun, bangun. Sekarang bangun, kamu mau ke sekolah. 你要去学校。来，起来，起来，起来，起来。你要去学校吗？你要去学校吧? Kamu sekarang mau pergi ke sekolah. Nah, anaknya kaget. Ah, sama? Jadi dia seperti kaget. Nah, sama apa? Nah, selain itu bisa juga diartikan atau dimasukkan kata ini di dalam kalimat yang sama dengan kalimat tadi yang sebelumnya. Ni jiao shenma mingzi. Karena shenma. Karena ditanya namamu siapa gitu. Oke, kita next ke nomor 3 sekarang. Nomor 3, mingzi. Nah, mingzi. Nah, di sekarang ini pada kalangan-kalangan masyarakat sekarang ini yang mereka ketahui kalau di Indonesia contoh namanya seperti ini. Kita membahas tentang mingze, nama depan atau nama panggilan. Tetapi boleh juga diartikan sebagai nama lengkap. Nah, sekarang kita akan membahas mingze. Nah, kalau mingze di Indonesia, contoh namanya Joni Choa. Dan sedangkan Mandarin ini namanya contoh Li. Nah,
Jadi ada dua perbedaan, Indonesia sama Mandarin. Nah, apa sih perbedaannya Indonesia sama Mandarin? Ya jelas beda. Nama Indonesia, nama orang Indonesia, namanya di depan dan marganya di belakang. Sedangkan Mandarin, namanya di belakang, marganya di depan. Itu dia. Nah, ini berkaitan dengan nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 itu Mingzi dan nomor 4 itu Guixing. Nomor 3 itu Mingzi dan nomor 4 itu Guixing. Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui perbedaan nama orang Indonesia dan nama orang Mandarin. Jadi kita tidak bisa menyamakan nama orang Indonesia sama nama orang Mandarin. Nah, saya juga pertama menganggapnya namanya itu Li dan Yue itu marganya, kuisinya. So, 我觉得的名字是李的鬼姓是雨的，但是不是的。Nah, jadi namanya bukan Li. Li itu marga. Jadi Yue ini yang namanya, setelah itu Li-nya ini yang kuisinya, marganya atau nama belakang. Sedangkan Indonesia namanya di depan dan marganya di belakang. Contohnya seperti itu. Jadi, jika kalian menonton film-film drama China atau membaca koran, 新闻，你读书，你看看的电影呢，中国电影呢，来，你看的他们的名字，他们的贵姓，来，你看，这是我放给你的礼物的。Sekarang saya akan berikan contohnya lagi untuk membedakan namanya dan marganya di posisi sebelah mana. Contoh, nama saya Li Hao. Li Hao. Nah, Li ini yang marganya, Hao ini yang namanya. Jadi, kalau Anda sudah dekat sama Anda sudah dekat, contohnya teman dekat gitu, atau pokoknya intinya sudah berteman dekat lah, sejak dari kecil sampai sekarang ini gitu, udah saling dekat, pokoknya saling berteman lah. Nah, kamu bisa memanggilnya Hao Hao. Jadi namanya Hao Hao, ini Hao Hao gitu. Tapi kalau kamu baru ketemu sekali dua kali, kamu harus memanggil Li Hao. Kalau kamu seperti tadi yang saya bilang sudah teman dekat, baru kamu bisa memanggil Hao Hao. Itu contoh kecilnya. Kita lanjut. Karena nomor 3 dan nomor 4 tadi berhubungan, Mingzi dan Guixing. Jadi kita lanjut di nomor 5. Xiansheng. 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 Xiansheng itu artinya tuan. Nah, di sini saya ada kesalahan tulisan. Xiansheng itu artinya bukan suami. Itu artinya tuan. Jadi contoh kecilnya seperti ini. Saya memakai marga Li lagi.
先生，李先生, Li Shensheng. Nah, contoh di sini Li Shensheng. Nah, Li Shensheng itu adalah Tuan Li. Itu. Li Shensheng. Li Shensheng. Li Shensheng. Li Shensheng. Oke. Lanjut di kosakata 1,2. 1,2 dan kita pelajari kosakata 1,2 dan 1,3. Karena kita sudah berawal dari kosakata 1,1, 1,2 sampai 1,3. Oke, lanjut kosakata 1,2. Nah, di nomor 6 ini ada dituliskan pingin. Nah, di sini kita berhenti sejenak. Saya mau membahas di luar topik ini. Nah, jadi kadangkala orang bingung dengan tulisan Mandarin. Nah, ada dua tulisan Mandarin. Dua tulisan Mandarin yaitu pinyin dan hanzi. Kalau pinyin, pinyin itu seperti contohnya ini. Kalau hanzi-nya, hanzi ini berarti seperti ini. Contohnya seperti itu. Nah, kita lanjut di nomor 6. Niang, 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 niang. Ini adalah Anda. Jadi, contohnya kalau Anda bertemu dengan orang yang lebih tua daripada Anda, kalian juga bisa menggunakan niang. Jadi kan ada juga ni hao dan ni hao. Nah, ni hao ini untuk kalangan umum setahu saya. Tetapi kalau ni hao, ni hao, ni hao ini digunakan untuk orang yang lebih tua daripada Anda, tetapi dia kesannya lebih sopan. Gitu. Jadi kedengarannya lebih enak, lebih sopan gitu. Boleh Anda menggunakan ni hao, boleh. Tetapi kalau mau lebih sopan, jika Anda di dalam pertemuan atau rapat yang formal, Anda harus menggunakan ni hao. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 7. Ta. Nah, nomor 7 ta. Kita lihat di sini ta ini ta. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas ta itu sama kan? Lihat nomor 7, dua-duanya sama. Kalau lihat sekilas, kalau tidak dilihat secara detail, kalau dilihat secara terburu-buru, pasti akan orang itu bilang, oh iya, sama kok. Tapi tidak. Mari kita lihat secara bersama-sama. Apa sih perbedaannya? Kita lihat. Nah, minta maaf, tulisan Hansu saya kurang begitu bagus dan kurang begitu teratur. Akan saya pertingkatkan lagi. Nah, jadi kita bisa lihat secara bersama-sama di sini. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya kita lihat ini. Yang di ujung ini, di depan ini
bedanya. Yang ta yang ini dia laki-laki. Dia laki-laki. Dan ta yang ini dia perempuan. Nah, pasti kan orang banyak sekali bertanya-tanya. Lah, kok kenapa ta dia laki-laki dan dia perempuan? Nah, sekarang saya bahas. Ta kedua ta ini sama kita belajar bahasa Inggris. Ada he-nya, ada she-nya. He-nya ini dia laki-laki dan she-nya dia adalah perempuan. Seperti itu contohnya. Nah, perbedaannya itu di ta tadi hanya di sini saja, di depannya ini. Nah, kenapa sampai ada ini? Karena bahasa Mandarinnya perempuan artinya ni, seperti itu. Bahasa Mandarinnya perempuan itu ni. Kalau kalau laki-laki nan, laki-laki ini perempuan ni. Ini dia perempuan, ini laki-laki. Nah, sekarang kita sudah tahu kan perbedaannya seperti apa. Kita lanjut. Nomor 8. Nomor 8 itu wa. Nah, nomor 8 itu wa. Jadi, contoh kalimat dari wa ini, 我是你的老师. Sebentar saya akan tuliskan. 我是你的 Oh, saya ganti. Contohnya, 我是你的学生. 我是你的学生. Nah, kita bisa lihat sini. 我 itu saya. 我 ini saya. Dan 是 ini adalah 你的 ini kamu. 学生 itu siswa. Jadi 我是你的学生. 我是你的学生. Satu kalimat ini kalau kita bacakan secara bersama dan cepat, 我是你的学生. Nah, 我是你的学生 itu artinya adalah saya adalah siswa kamu. Seperti itu. 我是你的学生. Oke, next. Kosakata 1,3. Kita sampai nomor 10. Nah, 消解,消解,小,消解,消解,消解,消解 itu nyonya. Jadi kayak seperti tadi. Xiaojie itu nyonya. Jadi contohnya saya kasih contoh nama Yue. Contohnya ya, Liru. Jadi contoh example itu Liru. Yue. Yue Xiaojie. Yue Xiaojie. Jadi Nona Nona Yue. Gitu. Kalau Indonesia tulis
Nyonya Yue. Nyonyanya di bagian depan. Tetapi tidak. Kalau China, 中国呢，写校节的是在后面，但是伊犁的写在前面的，所以我们也可以看看的，只是不一样的。Jadi di sini kita bisa melihat dua perbedaan. 我们可以看看两个，只是不一样的。只是中国的只是一你的，所以这是中国的月小节，月小节 itu Nyonya 月，这是以你的 Nyonya 月，只是 Nyonya 在前面，但是中国的在后面的。千年，千年 is front and the 后面 is in the it is back. Jadi 前面 is depan, 后面 itu belakang. Oke, kita lanjut. Nomor 10, 高兴. 高兴. 高兴 is happy. 高兴. 高兴 is happy. Senang. 我很高兴. Jadi 高兴 kalau bacanya harus tinggi. 高兴. Tidak boleh 高兴. Tidak boleh 高兴. Karena 高兴 ini artinya senang. Happy, to be happy. 我很高兴. Jadi contohnya kalimat seperti ini. 我很高兴认识你的。我很高兴认识你的。Jadi 我很高兴 itu saya sangat senang. 我很高兴 kok artinya saya sangat senang? Adanya hen. Hen itu very atau sangat. Hen itu sangat. Nah, kan tadi di dalam kalimatnya seperti ini. 我很高兴认识你的. Nah, 我很高兴 saya sangat senang 认识你的 mengenal Anda. Oke? Jadi contoh-contoh itu saja yang bisa saya berikan untuk Anda-Anda sekalian. Halo, 我们上课到在这里呢。我们上课到在这里呢。下个星期我们来上课吧。以后我放给你的我的电话，我的 WhatsApp 的，你们可以问我一下，在 WhatsApp 的。Jadi kelas kita sampai di sini. 我们上课到在这里。Nah, kelas kita sampai di sini. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Nanti saya akan kasih nomor WhatsApp saya. Anda bisa bertanya kepada saya terkait dengan materi yang ada di dalam video ini.
Yang di luar itu saya tidak akan layani. 以后所以你们可以都明白了。Saya harap kalian bisa mengerti. Jika tidak mengerti, seperti tadi saya bilang, Anda bisa tanyakan via WhatsApp, tetapi japri kepada saya. 好的，我们上课到在这里呢，好好休息吧，晚安，谢谢大家。Kelas kita sampai di sini. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat malam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan apapun itu. 谢谢大家，晚安。